Kita beralih ke informasi lainnya, pengemudi kendaraan operasional ANTV terluka tembak saat massa menyerang kantor Polsek Ciracas Sabtu dini hari lalu. Saat kejadian, mobil operasional ANTV tengah parkir di dekat kantor Polsek Ciracas. Massa tidak hanya merusak mobil, tetapi juga menganiaya pengendara ANTV. Korban mengalami luka lebam dan luka tembak di bagian leher. Proyektil peluru berhasil dikeluarkan dari leher korban oleh tim medis RSKO Ciracas, Jakarta Timur. Ia akhirnya melarikan diri ke rumah penduduk sekitar. Selain luka lebam di wajah. Ya, sebelumnya markas kepolisian sektor Ciracas dibakar oleh sejumlah orang pada Sabtu dini hari. Detik-detik penyerangan terhadap Polsek Ciracas, Jakarta Timur Sabtu dini hari kemarin terekam jelas di kamera pengawas CCTV. Sejumlah orang membawa balok kayu, senjata tajam, bahkan hingga senjata api sambil merusak dan membakar bangunan dan kendaraan di Polsek Ciracas ini. Polisi menyebut setidaknya ada 100 orang yang terlibat dalam penyerangan. Polisi pun langsung menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi penyerangan tersebut. Dari hasil pemeriksaan, perusakan ternyata sudah terjadi di lapak-lapak pedagang di sepanjang Jalan Raya Bogor. Polsek Pasar Rebo juga sempat diserang sebelum akhirnya para pelaku merusak Polsek Ciracas. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sujana, menyebut penyerangan ini berlatar belakang kecelakaan tunggal oknum TNI Prada M. Ilham sehingga ia mengalami luka-luka. Namun Prada M. Ilham justru mengaku dikeroyok oleh orang tak dikenal kepada rekan-rekan angkatannya. Kasus ini terjadi kecelakaan tunggal yang Prada HI tadi. Jadi dari awal sebenarnya kami tidak ada kecurigaan bahwa akan terjadi pengerusakan ataupun penyerangan terhadap Mapolsek itu. Tetapi ketika memang perjalanannya waktu muncul isu-isu bahwa Prada HI ini mereka dikeroyok oleh beberapa orang tidak dikenal. Ada beberapa anggota dari kami kemudian melakukan olah TKP gitu ya di lokasi untuk memastikan apakah itu pengeroyokan atau kecelakaan tunggal. Makanya tadi disampaikan oleh Pak Pangdam sudah ada 9 orang saksi ya. Karena ini untuk memastikan bahwa itu memang betul-betul kecelakaan tunggal. Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman menyebut setidaknya ada 6 oknum TNI yang diduga ikut terlibat penyerangan dan kini tengah diperiksa. Setelah kita dapat informasi dari HP yang bersangkutan, maka ada saat ini 6 orang masih dalam penyidikan dari Pomdam Jaya. Diduga 6 orang ini menerima SMS langsung dari Prada MI. Sebetulnya kejadian itu betul-betul dari hasil CCTV kecelakaan tunggal. Namun informasi yang diberikan oleh Prada MI kepada rekan-rekannya adalah informasi yang salah. Untuk mencari penyebab pasti penyerangan, pihak Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya membentuk tim gabungan menindaklanjuti kasus ini. Jadi sudah dibentuk tim gabungan dari polisi, dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya, kemudian dari polisi militer itu ada Pomdam Jaya yang sedang menangani kasus tersebut. Kemudian di TKP dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Di situ disimpulkan bahwa Prada Ilham itu mengalami kecelakaan tunggal. Ini yang akan dapat kami sampaikan. Jadi yang bersangkutan celaka, jatuh dari motornya bukan karena penyebab lain tapi karena kecelakaan tunggal. Kemudian apa ada kaitan antara kasus jatuhnya ini dengan yang terjadi di Ciracas? Nah, kita tidak bisa menduga-duga. Saat ini Mapolsek Ciracas tetap mendapat pengawalan dengan kondisi rusak di beberapa bagian, namun pelayanan publik di Polsek ini tetap berjalan. Sementara kendaraan yang dirusak massa sudah dipindahkan ke Dirlantas Polda Metro Jaya.
Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.